kami kelompok 3. Hari ini kita akan mengupas salah satu topik yang sangat penting bagi kehidupan generasi muda ya. Oleh karena itu, di sini saya sudah mengundang 3 narasumber yang akan menemani saya berbincang-bincang ya. Oleh karena itu saya panggil dulu ya para narasumber yang akan berbincang-bincang dengan saya. Mari kita sambut para narasumber kita. Kak Rodini, ada Kak Karina, dan yang terakhir ada Kak Yesi Kesnai. Oke. Kakak semua apa kabarnya hari ini? Baik sekali ya. Kalau tidak baik tidak mungkin hadir ya di podcast saya. Iya dong. Oke. Saya ulangi lagi ya teman-teman biar diingat ya teman-teman narasumber yang akan menemani saya ya untuk berbincang-bincang tentang topik yang salah ya. Topiknya yaitu membangun atau mengembangkan karakter yang kokoh di era digital. Oke, teman-teman narasumber yang akan menemani saya untuk berbincang-bincang itu yang pertama ada Kak Yesi Kesnai, ada Kak Karina Onmai, dan yang terakhir ada Kak Rodini Beno. Oke, kita langsung saja ya. Di sini saya mau tanya dulu ke Kak Rodini Beno. Menurut kakak, tantangan apa sih yang paling besar yang dihadapi oleh pemuda Kristen saat ini di tengah arus media sosial? Oke, baik. Jadi menurut saya, tantangan yang paling besar adalah kehilangan arah dalam mengenali diri sendiri. Nah, platform media sosial yang menimbulkan tekanan untuk selalu terlihat sempurna dan mengikuti tren global. Walaupun hal itu sering kali bertentangan dengan ajaran Kristen, tetapi di sini kita dapat dengan mudah dipengaruhi oleh konten yang buruk, budaya yang mengedepankan segala sesuatu secara instan, dan perbandingan sosial yang membuat kita melupakan jati diri kita sebagai Kristen. Wah, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Kak Rodini tentang tantangannya dihadapi oleh para pemuda Kristen saat ini di era digital ya. Sangat bukan hanya pengaruh yang positif tapi juga ada pengaruh negatif ya. Seperti apa yang telah Kak Dini katakan. Sekarang saya mau lanjut lagi ke Kak Yesi Kesnai. Kakak, menurut kakak karakter Kristen seperti apa yang perlu kita miliki sebagai para pemuda dan pemudi Kristen dan tunjukkan? Oke, baik. Ya, menurut saya sebagai pemuda karakter Kristen yang harus kita miliki yaitu ada 3. Itu ada 3 karakter Kristen yang sangat penting yang harus kita miliki. Yang pertama itu integritas. Berarti kita harus berperilaku baik dan juga jujur, baik di depan orang maupun di belakang. Jadi apa yang kita lakukan di depan kita harus jujur, di belakang juga harus begitu. Yes, nah saya jujur. Ya. Nah, yang kedua itu pengendalian diri. Pengendalian diri yang artinya kita memiliki disiplin, di mana kita bisa mengendalikan diri kita agar kita bisa menyaring informasi yang ada. Apalagi sekarang kan kita hidup di era digital kan, ya betul. Semua semakin canggih, jadi kita harus bisa pintar-pintar untuk menyaring apa yang ada. Nah, yang ketiga itu kasih. Kasih itu merupakan inti dari karakter Kristen yang harus kita miliki. Karena ibaratnya kasih itu sebagai nafas kita dalam berinteraksi, baik di dunia maya maupun di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi menurut saya itu 3 karakter Kristen yang harus kita miliki sebagai pemuda. Nah, agar kita sebagai pemuda bisa memiliki 3 karakter itu, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita bisa menjadi pemuda yang seperti itu. Nah, caranya agar kita bisa lebih dekat kepada Tuhan itu dengan beribadah, mendengarkan firman Tuhan, berdoa. Nah, itu merupakan cara agar kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Dan yang paling penting adalah kita memiliki yang namanya komitmen. Komitmen untuk hidup dalam kekudusan, yang artinya hidup mengikuti kehendak Tuhan. Nah, pokoknya itu. Jadi, buat sobat-sobat muda yang paling penting yang harus kita ingat adalah apa yang kita lakukan di dunia maya harus selaras dengan kehidupan nyata kita. Kehidupan kita
sehari-hari ya. Ya, sebegitulah sobat muda semua, dengar ya apa yang telah dikatakan oleh Kakak Yesi. Oh, itu betul sekali ya. Jadi sobat muda semua, kita harus memiliki yang namanya 3 karakter yang tadi disebutkan oleh Kakak Yesi, bahwa kita harus memiliki yang pertama adanya integritas. Ingat ya, integritas. Yang kedua itu ada pengendalian diri. Dan yang terakhir itu ada kasih ya. Dan baiklah, sekarang saya mau lanjut ke Kak Rudini lagi. Oke. Kakak, jangan bosan-bosan loh kalau saya tanya-tanya. Oke. Saya mau tanya lagi. Bagaimana caranya kita sebagai pemuda bisa membangun karakter yang kuat secara praktik, terutama di tengah dunia digital yang penuh distraksi? Oke, dari baik. Menurut saya ada beberapa hal penting atau hal praktik yang perlu kita ambil. Yang pertama itu adalah kita sebagai sobat muda harus membatasi bermain media sosial, dan kita lebih menyediakan waktu khusus untuk beribadah seperti hening dan berdoa. Nah, yang kedua itu adalah kita mengikuti akun-akun rohani agar bisa lebih menguatkan iman kita. Nah, yang ketiga itu dengan cara kita menjadi penyebar yang membangun begitu. Contohnya seperti kita berbagi tentang pemikiran kita, contohnya seperti kutipan Alkitab atau membagi tentang pengalaman iman dalam pribadi kita. Dan yang terakhir adalah dengan kita bergabung dengan komunitas pemuda Kristen. Nah, dengan seperti itu bisa membantu karakter kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Wah, sobat muda semua, itu yang tadi Kak Rodini bagikan ya untuk kita semua cara praktis ya untuk kita para pemuda dan pemuda Kristen dalam membangun karakter yang kokoh di era digital ya. Itu sangat berguna, jadi tolong diingat ya sobat muda. Dan sekarang yang terakhir ya, saya mau ke Kak Karina Mai. Dan kakak bisa tolong bagikan refleksi firman Tuhan yang dapat memperkuat kita sebagai pemuda dan Kristen. Astaga, lidah saya. Saya ulang lagi ya. Kak Karina, tolong bagikan ayat firman Tuhan atau refleksi yang dapat memperkuat kita sebagai pemuda dan pemudi Kristen dalam membangun karakter yang kokoh di era digital saat ini. Tentu saya ingin membagikan ayat dalam Roma 12 ayat 2 yang berkata bahwa janganlah kamu menjadi seperti dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ayat ini sangat penting, terutama di era dunia digital saat ini. Namun, sebagai generasi muda Kristen, kita diajak untuk memperbaharui pikiran kita setiap hari melalui firman Tuhan. Dengan cara ini, kita memahami kehendaknya dan hidup dengan karakter yang lebih baik. Ya, sobat muda semua, itulah refleksi atau ayat yang bisa kita pakai sebagai pemuda dan pemudi Kristen dalam membangun karakter yang kokoh di era digital ya. Tadi dikatakan bahwa dalam Roma 12 ayat 12, janganlah kita serupa dengan dunia ini ya, tapi berubahlah dalam pembaharuan budimu ya. Oke, dan itulah diskusi kita hari ini, dan terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita yang begitu hebat dan luar biasa yang telah membagikan kepada kita para pemuda dan pemudi Kristen tentang pengetahuan untuk membangun karakter yang kokoh di era digital saat ini. Dan sebagai akhir dari podcast ini, marilah kita gunakan media sosial itu bukan sebagai jebakan, melainkan kita gunakan media sosial itu sebagai alat untuk memberikan pelayanan. Oleh karena itu, sobat muda Kristen, ingatlah bahwa Kristen itu jati diri kita, bukan hanya gambaran di dunia maya. Ya, jadi tolong ya untuk
sekarang yang para pemain FI Pro ya banyak sekali kan ya. Ya itu bisa gunakan media sosial itu dengan baik, bisa membagikan apa tadi Kak Dini bilang, membagikan refleksi firman Tuhan, memberikan kesaksian mungkin ya, jangan hanya ya kayak video-video lucu atau apa, tapi bisa ya kalau video yang membangun kata Kak Dini. Oke, dan itulah perbincangan kita hari ini, dan mungkin sebagai penutup dari podcast kita hari ini mungkin Kak Karina bisa mau kita dalam doa ya. Oke, bisa? Bisa, Kak. Baik, sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa kita. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan sapa lewat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami kembali menaikkan muliakan puji dan syukur dapat hadirat-Mu, karena Tuhan Yesus memberkati dari awal podcast kami hingga berakhir dalam suka dan sehat dan selamat. Kiranya Tuhan Yesus, apa yang sudah kami bahas di dalam podcast ini dapat manfaat bagi kehidupan kami, terutama di dunia era digital saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Karina dan sobat muda semua. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Kak.